Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan ke masjid yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya setelah kurang lebih 2 bulan kita liburkan kajian ini disebabkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sempurna, dijadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan ampunan serta mendapatkan idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kajian rutin kita yang bertemakan al-kabair, dosa-dosa besar atau kumpulan dosa-dosa yang membinasakan, yang ditulis oleh al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, atau dikenal dengan Al-Imam Al-Dhahabi, Al-Imam Al-Dhahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan disyarah kitab ini oleh salah seorang ulama dari Madinah, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai dosa besar memakan harta riba. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-8, yaitu aklu malil yatimi dzulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Di sini Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah membawakan ayat-ayat Al-Quran akan haramnya memakan harta anak yatim, kemudian membawa hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlunya kita menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan anak yatim. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan
huwa dzakal waladis saghir aw al bintis saghirah alladhi mata anhu abuhu fa asbaha yatiman wa taraka lahu malan wa huwa fi sigarihi la yadri an mali walidihi wa la yadri an hajmihi wa la yastati'u aidan an yahfadhah. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu anak yatim. Anak yatim dikatakan yatim karena dia ditinggal mati oleh ayahnya. Maka dia dianggap yatim. Dan dia masih kecil. Ya. Adapun kalau sudah dewasa, sudah tidak dikatakan lagi yatim. Ketika dia sudah berkeluarga, tidak dikatakan lagi yatim. Tapi yatim itu yang masih anak-anak yang masih dalam asuhan orang tuanya, maka dia setelah itu orang tuanya meninggal, ayahnya maksudnya, dan ayahnya meninggalkan harta warisan, ya, dan dia tidak bisa menguasai atau mengontrol hartanya sendiri karena dia masih kecil, ya, tidak bisa mengelola hartanya. Maka ini anak yatim. Dia tidak tahu bagaimana mengontrol hartanya. Bahkan kalau kita kasih dia uang harta, anak ini tentu akan menghabiskannya langsung, karena dia tidak tahu bagaimana cara mengelola uang. Maka dibutuhkannya siapa? Orang yang mengasuh anak yatim ini sampai dia balik, kemudian hartanya ini diberikan kepadanya. Harta siapa? Harta orang tuanya. Dan banyak keutamaan orang-orang yang mengasuh anak yatim itu, sangat banyak keutamaannya. Namun secara ringkasnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilal yatim kahatain." Aku dan orang yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari ini. Artinya kedekatan Rasulullah SAW dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti sedekat dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah isyaratkan, menunjukkan akan dekatnya kedudukannya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran akan keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Di antaranya, orang yang mengasuh anak yatim, dia akan mendapatkan surga. Dia akan masuk di dalam surga, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah sebutkan tentang ahli surga dan sebab mereka masuk surga. Kenapa? Setelah Allah ceritakan keindahan surga dan penghuninya, Allah sebutkan sebab mereka masuk surga, di antaranya wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan atas sukarela hati mereka kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Maka keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala sebesar-besarnya ketika dia bisa mengasuh anak yatim ini dengan uangnya, dengan hartanya, atau dengan harta yang ada pada anak ini yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka dia mengasuh anak yatim ini. Namun sebaliknya, na'udzubillah min zalik, orang yang paling buruk, yang sangat buruk dan besar dosanya, tatkala dia melampaui batas di dalam mengasuh anak ini.
sehingga dia mengambil sebagian besar dari harta anak yatim ini untuk dirinya. Karena harta yang ditinggalkan mungkin begitu banyak, dia ambil sebagian besarnya untuk dia. Maka ini dosa besar. Adapun orang yang hanya memakan dari harta anak yatim ini sesuai kebutuhannya saja, karena dia mengasuh anak yatim ini butuh untuk membekali dirinya juga. Mungkin orang yang mengasuh ini dia orang yang juga susah, ya kan? Dan tidak ada orang lain lagi yang mengasuh anak yatim ini, sehingga dia juga butuh untuk menguatkan dirinya dengan makanan, minuman. Boleh dia memakan dari harta ini secukupnya, sesuai dengan kebutuhan dia, tidak lebih dari itu. Karena dia membutuhkan juga untuk memberikan bekal pada dirinya, ya. Dan dia juga memiliki jasa yang besar di dalam mengasuh anak ini, ya. Memiliki jasa yang besar dalam mengasuh anak ini, sehingga dia juga butuh dari apa yang dimiliki oleh anak yatim ini, dari makanan, bekal dan lainnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya saja. Adapun lebih dari itu, di luar batas yang sesuai kebiasaan, ya, sesuai adat, dia mengambil harta yang banyak, maka inilah yang dilarang. Dan ini yang termasuk dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya beliau katakan, wa aklu malil yatim, yaitu di antaranya memakan harta anak yatim. Ini termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang yang memakan harta anak yatim, mengambil sebagian besar atau di atas dari batas kebiasaan yang wajar, dia mengambilnya. Allah mengancamnya dalam ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam buku ini. Ayat yang pertama dia membawakan dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, ya, Allah sebutkan di sini zulman, yang menunjukkan bahwa ada yang dibolehkan dari memakan harta anak yatim, tapi sewajarnya saja atau sesuai kebutuhan dia, sesuai dengan kebutuhan yang biasa di sehari-harinya kita butuhkan dari makanan, ya, dan minuman. Tapi dia ambil harta ini sebanyak-banyaknya di luar dari batas kebutuhan dia. Allah ancam dia dengan azab, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu sedang mengisi dalam perut mereka api. Ya, mereka sedang mengisi di dalam perut mereka api. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa sayaslawna sa'ira. Jadi Allah Azza wa Jalla di sini menyebutkan 2 hukuman di dunia. Allah ancam di dunia seolah-olah dia telah memakan api, ya, dia telah mengisi dalam perutnya api, dan di akhirat Allah masukkan dia ke dalam neraka sa'ir. Jadi makan di sini ini hanya kebiasaan orang kalau mengambil harta anak yatim buat dia makan, ya, atau kalau dia mengambil dari lebih batas yang telah diatur,
Dia biasa gunakan untuk membeli makanan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi walaupun dia tidak makan misalnya. Di sini Allah katakan kalau orang yang makan harta anak yatim, dia akan mendapatkan azab ini. Gimana kalau dia tidak makan? Dia tidak makan juga termasuk. Misalnya diambil harta ini buat dia bisnis, ya. Atau dia gunakan harta ini bukan untuk makan, di bisnis dan seterusnya. Maka ini juga termasuk dalam dosa ini, azab ini. Karena Allah sebutkan orang-orang yang makan di sini karena kebiasaannya orang yang mengambil harta untuk dia makan, ya. Jadi ini secara umum Allah sebutkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sungguh orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sungguh mereka telah memakan api, memasukkan dalam perutnya api dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Begitu juga ayat yang berikutnya akan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim. Dalam surat Al-An'am ayat 152 Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Janganlah kalian mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Kecuali dengan cara yang bermanfaat. Sampai mereka memasuki usia balik. Apa maksud di sini firman Allah? Wala taqrabu, jangan engkau mendekati. Menunjukkan akan besarnya ancaman dosa ini. Biasanya Allah langsung melarang, ketika ingin melarang sesuatu Allah larang langsung. Wala ta'kulu amwal yatama, jangan engkau memakan harta anak yatim. Di sini Allah sebutkan la taqrabu, jangan mendekati. Menunjukkan bahwa kita hendaknya jauhi dari setiap wasilah-wasilah, perantara-perantara yang dapat mengantarkan kita dari berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan dalam mengambil harta anak yatim dari batas yang sewajarnya, ya, dari batas yang dibutuhkan. Allah katakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bermanfaat. Maksudnya apa? Bisa dia putar harta anak yatim ini karena dia masih kecil, dia putar, dia jadikan bisnis, ya, harta ini. Kemudian setelah sudah anak ini sudah balik, dia kembalikan lagi hartanya. Dia kembalikan lagi hartanya anak ini dan dia makan darinya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kadar yang dia butuhkan, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang dalil yang berikutnya akan larangan makan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat", jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya beliau sebutkan wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Kemudian dalil yang berikutnya atau yang berikutnya adalah penjelasan dari Al-Imam Az-Zahabi mengenai bagaimana batas
seorang boleh mengambil dari harta anak yatim ini. Orang yang mengasuh anak yatim, dia boleh mengambil darinya seberapa banyak. Beliau mengatakan, fakullu waliyin liyatimin kana faqiran faakala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Maka setiap wali atau pengasuh anak yatim ini, apabila dia fakir, dia miskin, dia tidak punya harta untuk memberikan kebutuhan kepada dirinya maupun kepada anak yatim, maka boleh baginya memakan dari harta anak ini secara ma'ruf, secara wajar, ya, sesuai kebutuhan dia, tidak berlebih-lebihan, tidak mengambilnya semuanya atau sebagiannya atau yang lebih dari kebutuhannya. Maka jika dia makan sesuai kebutuhannya, fala ba'as, tidak mengapa baginya. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Adapun yang lebih dari harta yang biasa orang makan sesuai kebutuhannya, lebih dari kebutuhannya, maka ini adalah suatu yang diharamkan. Suhud artinya di sini suhud yang tidak ada barakahnya. Suhtun artinya tidak ada keberkahannya. Orang yang memakan berlebihan dari harta anak yatim ini tidak ada kebaikan baginya, tidak ada berkah dan haram baginya. Ya, dari sini beliau menjelaskan bolehnya seorang itu yang mengasuh anak yatim memakan sesuai kebutuhannya, atau boleh baginya mengembangkan harta anak ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Dia mengembangkannya dengan dia bisniskan, ya, tapi dengan syarat jangan sampai bangkrut, jangan sampai bisnisnya berujung kebangkrutan, ya, sehingga harta anak ini tidak bisa diambil kembali. Akhirnya dia malah dosa karena membuang-buang harta anak ini. Dia yakin harta ini tidak bangkrut, ya, bisnis ini tidak bangkrut, malah berkembang hartanya. Ini boleh bagi orang tua asuh mengasuhnya, mengasuh anak yatim, mengembangkan hartanya dan mengambil darinya untuk kebutuhannya sehari-hari apabila dia miskin. Apabila orang tua ini yang mengasuhnya miskin, tidak punya kebutuhannya, tidak memiliki kebutuhannya. Tapi kalau dia orang kaya, maka lebih baik baginya, lebih baik, ya, baginya untuk tidak mengambilnya. Bahkan dia malah mengeluarkan dari hartanya sendiri untuk kebutuhan anak ini lebih baik baginya, karena keutamaannya yang besar, ya, dari mengasuh, bersedekah, ya, keutamaan sedekah yang dia raih, yang mana di dalam ayat-ayat Allah tadi sudah disebutkan tentang keutamaannya orang-orang yang memberikan, dia mengasuh dengan hartanya sehingga dia mendapatkan balasan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan dia memberikan makanan, kata Allah, memberikan makanan, bukan dia yang mengambil dari si miskin. Allah sebutkan tadi yang diberikan siapa? Miskin, orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Apakah boleh kita ambil dari orang miskin yang bukan anak yatim, terus kita kasih lagi dia harta ini, kasih makan dengan harta anak orang miskin ini? Gak ada guna. Ya, kita ambil dari harta orang miskin kemudian kita kembalikan ke dia. Ini gak ada gunanya. Tapi dari harta dia berikan makan kepada orang miskin, kata Allah. Kemudian Allah sebutkan dan juga kepada anak yatim. Menunjukkan ini harta bukan dari anak yatim ini, tapi harta dari dia sendiri. Dia yang memiliki kelebihan diberikan kepada anak yatim, sehingga dia termasuk bagian dari ahli surga. Orang-orang yang Allah sebutkan di ayat ini yang mendapatkan kenikmatan surga,
Jadi ini keutamaan bagi orang-orang yang mengeluarkan dari hartanya untuk anak yatim. Walaupun mungkin orang-orang yang memakan dari harta anak yatim ini sesuai kebutuhannya, apabila dia miskin dibolehkan, ya. Tapi ada keutamaan dalam memberikan dari hartanya. Kemudian adapun yang lebih dari itu, kata beliau, ini termasuk suhud, hilang keberkahan, lebih dari kebutuhan, ya, diambil hartanya lebih dari kebutuhannya atau melebihi batas, maka ini haram, ya, memakan harta yang bukan miliknya. Apa harta yang bukan miliknya? Harta anak yatim yang seutuhnya itu bukan miliknya. Begitu juga harta zakat yang yang wajib dia keluarkan dari zakat, itu miliknya bukan miliknya, milik orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan orang-orang lain dari orang-orang yang memberikan amanah kepadanya, menitipkan amanah dari hartanya, ini juga bukan harta miliknya, ya. Maka jangan dia mengambilnya, wajib dia kembalikan, ya. Harta hutang yang dia pernah pinjam, tidak boleh dia mengambilnya seterusnya, wajib dia kembalikan. Ada waktunya dia kembalikan. Adapun kalau dia tidak kembalikan, maka ini bahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu jasadin qama 'ala suh fannaru aula bih." Setiap jasad tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, Imam Az-Zahabi melanjutkan, wal ma'ruf yarji'u fihi ila urfin nas al-mu'minin. Mengambil harta dari anak yatim yang dibolehkan itu adalah secara ma'ruf, dan secara ma'ruf itu, kata beliau, kembali kepada kebiasaan orang-orang yang butuh, ya, kebiasaan kita, berapa kebutuhan kita terhadap makan minum kita sehari-hari itu berapa, ya, tidak berlebihan dari itu, ya. Kebiasaan secara urf, secara adat, secara kebiasaan dari masyarakat yang ekonomis, bukan yang hidup mewah, ya, yang biasa makan mewah, bukan, ya, kebiasaan yang secara ekonomis, ya, yang kita butuhkan. Mungkin dari makanan-makanan yang sederhana, ya, yang dia makan, yang dia butuh. Mungkin dia beli dari makanan-makanan yang ada di warung-warung yang murah, ya. Kalau dia tidak bisa masak, dia beli dari yang murah, ya. Bukan dia beli di mall, ya, mall atau apa. Saya tidak menghalangi, tidak melarang beli di mall, ya. Tapi bukan yang dibeli yang mahal-mahal yang ada di mall. Seperti apa, ya, makan makanan yang mahal-mahal itu di atas jalur batas, ya. Dan ini tidak boleh. Jadi dia belikan apa yang dia butuhkan sesuai kebutuhannya, ya, ala urfin nasil mu'minin, sesuai dengan urf manusia yang beriman, kata beliau di sini, sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini maksud yang punya iman. Yang punya iman dan punya rasa, ya, kasihan kepada anak yatim. Al-khalina minal agranil khabisah, yang kosong hatinya dari tujuan yang jelek. Artinya dia tidak punya tujuan buruk atau niat yang buruk dari mengambil harta anak ini, anak yatim. Maka ini jangan, tidak boleh. Maka harta yang ma'ruf itu apa yang dia makan, apa yang dia butuhkan dari harta, dari makanannya, ya, secara ekonomis, dan
Di sini beliau juga mengatakan, Syekh Abdul Razak, jika dia mengambil makanannya, ya dia makan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya, tidak melebihi batas di luar yang ma'ruf, di luar kebiasaan, ya ini tidak mengapa. Begitu juga dia boleh memutar hartanya, boleh memutar untuk dijadikan bisnis, selama bisnis itu tidak menghasilkan kerugian. Jadi kita harus tahu yang ma'ruf itu, kembali kepada urf, ya, kebiasaan masyarakat ekonomis, tidak orang-orang yang hidup serba mewah, ya, itu yang dimaksudkan. Demikian Al-Imam Al-Zahabi menjelaskan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari larangan memakan harta anak yatim, juga ancaman dari memakan harta anak yatim melebihi wajar atau secara zalim, dan juga penjelasan apa-apa saja yang dikecualikan dari larangan tersebut, ya, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa mengasuh anak yatim dengan hartanya, dia berikan sesuai kebutuhan, dia ambil dari harta ini sesuai kebutuhannya, ini dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang bertanya? Ya. Tadi disampaikan bahwa boleh menggunakan harta itu untuk melakukan bisnis. Iya. Tadi disampaikan juga yang berpotensi kecil terhadap kerugian. Iya. Kita kan nggak tahu apakah nanti bisnis itu pasti ada yang rugi dan untung. Kalau bisnisnya itu merugi gitu, balik yang kita usahakan untuk untung, bagaimana itu? Itu masuk dalam hutang. Misalnya orang yang berbisnis dengan harta anak yatim, ternyata bisnis itu menghasilkan kerugian, maka ini jatuh ke dalam hukum hutang piutang. Maka selama anak ini belum balik, mungkin dia bisa berusaha mencari kembali harta itu yang sudah dia ambil dari harta anak yatim ini. Setelah itu anak ini udah balik, diberikan harta itu. Tapi tetap kewajiban untuk memberikan kebutuhan sehari-hari kepada anak ini harus dia berikan. Diberikan kebutuhan sehari-hari, ya, dari anak ini tanpa menyiksa dia dengan kekurangan, ya, dan sampai dia menyiksa anak ini hanya berikan makan sehari sekali, ya. Dia harus berikan sesuai kebiasaan anak ini, berapa kali sehari dia makan, dia berikan, ya. 3 kali sehari, dia kasih 3 kali sehari makan. Tapi uangnya yang sudah dikelola tadi, kalau rugi wajib dia cari lagi dan kembalikan kepada anak ini. Terus gimana untungnya? Nah, apakah untungnya untuk yang mengelola atau si anak ini? Maka wallahu a'lam, selama anak ini tidak tahu hartanya digunakan untuk apa, maka jangan kita mengambil untungnya secara keseluruhan, tidak boleh. Kita mengambil sesuai kebutuhan tadi. Sampai dia balik, baru jelaskan kepada anak ini bahwa kemarin habis diputar anak ini, harta ini habis diputar sehingga menghasilkan untung berkali-kali lipat. Ya, itu gimana? Kembali kepada
kepada keikhlasan anak ini, kembali kepada kerelaan anak ini. Jika dia katakan nggak apa-apa, ambil aja 50%-nya buat bapak, buat saya 50%, nggak apa-apa, itu tidak mengapa, ya, karena ini masuk dalam hukum pinjam meminjam juga, atau hukum bisnis, apa istilahnya, bisnis yang biasa kita memutar harta orang lain, kita bisniskan, itu namanya apa? Ada istilah itu, saya lupa. Ya, menjual harta orang lain tapi ada izin dari si pemiliknya. Menjual aset orang lain tapi mendapatkan izin dari pemiliknya, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Menjual aset, misalnya ada orang yang menitipkan mobilnya, tolong menjualkan. Terus dia katakan silakan ambil dari untungnya. Ini dibolehkan karena ada izin dari si pemilik. Begitu pula harta anak yatim, selama ada kita menyampaikan kepada anak ini hartanya dikelola sekian dan sekian, dan anak ini dengan kerelaan hatinya dia berikan sekian persen, 50% atau mungkin lebih, ini tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dalam mengelola, apakah sama mengelola kita memelihara anak yatim dengan kita memelihara anak duafa, anak miskin? Karena anak duafa, kita ada pertanyaan, kita pertama. Yang kedua, bisa direview lagi apa 1 sampai 8 dosa-dosa besar yang kemarin sudah ini aja Pak, itemnya. Item. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Afwan Pak, boleh pinjam apa bukunya? Karena ini hanya poin file satu dosa. Dan saya terus mengambil dari file-file setiap dosa-dosa ini dalam bahasa Arab. Baik, apakah perbedaan antara mengasuh anak yatim dengan mengasuh anak-anak duafa? Tentu ada perbedaan di sini. Walaupun masing-masing mendapatkan pahala, ya, masing-masing punya pahala. Tapi kalau anak-anak duafa itu yang orang tuanya masih ada, ya, ayahnya masih ada, tapi diasuh oleh tetangganya atau orang yang memiliki kelebihan, diberikan oleh ayahnya, silahkan, ya. Maka ini mereka termasuk bagian dari mengasuh orang-orang miskin, ya, kafalatul masakin, bukan kafalatul yatim tapi kafalatul masakin, mengasuh anak-anak yang miskin, yang dhaif, ya, yang lemah. Termasuk juga anak-anak yang dalam tawanan perang, ya, anak-anak yang dalam rantauan atau ungsian, dia mengungsi dari luar negeri, mengungsi, orang tuanya masih tinggal di sana, masih ada. Ini bukan masuk dalam mengasuh anak yatim, tapi duafa atau masakin. Dan pahala bagi orang-orang yang mengasuh duafa juga besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya juga ada di sisi Allah, besar. Secara umum Allah sebutkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mengasuh anak-anak yang miskin di dalam hadis-hadis yang lain tentang amal-amal jariyah yang disebutkan di antara
hadis yang disebutkan ada 7 ya orang-orang yang memberikan amal jariyah. Di antaranya disebutkan adalah memberikan naungan kepada orang-orang yang susah, kepada wanita janda, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang susah, orang miskin dan wanita-wanita janda. Ini termasuk bagian amal jariyah yang tidak terputus walaupun si pemberi nafkah tersebut sudah wafat, terus akan mengalir untuknya selama anak ini tinggal di rumah tersebut, makan dari mungkin ada harta yang diberikan, dia akan mendapatkan pahala yang jariyah. Adapun anak yatim juga ada pahala yang khusus, pahala yang beda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Al-Insan tadi ayat 10. Tapi Allah juga sebutkan kan dalam surat Al-Insan orang miskin, wa yut'imuna at-ta'ama, dan mereka memberikan pahala makanan miskinan kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiran, dan orang-orang yang sedang ditawan atau orang-orang yang sedang mengungsi. Jadi intinya walaupun berbeda orang-orang yang diasuh itu, tapi pahalanya sama, berupa surga. Allah berikan mereka akan masuk surga. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Tapi ada keistimewaan sendiri anak yatim. Wa ana wa kafilul yatim kahatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara saya dengan pengasuh anak yatim bagaikan 2 jari ini. Artinya dekat, paling sangat dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang mengurus orang-orang miskin, anak-anak miskin juga akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi anak yatim, mengurus anak yatim lebih dekat lagi, lebih tinggi lagi. Jadi yang sudah kita bahas, yang kedua ya, ini pertanyaan yang kedua yang sudah kita bahas dari dosa-dosa besar itu sudah 8 dosa besar. Ya. Disebutkan dari dosa yang paling besar, yang pertama adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik. Berbuat syirik, menduakan Allah Azza wa Jalla dalam segala bentuk ibadah, dalam segala macam ibadah. Yang ada syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, seperti dia berdoa kepada selain Allah. Dan ada syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dia terancam neraka, seperti dia bersumpah dengan selain nama Allah, atau mengatakan laula fulan atau laula Allah wa fulan lahalak, kalau bukan karena Allah dan Pak polisi tentu saya sudah dihabisi sama pencuri ini, kalau bukan dia udah saya dihabisin. Ini nggak boleh, ini termasuk syirik kecil ya. Kalau bukan orang ini saya udah kelaparan dan seterusnya, ini jangan. Ini termasuk bagian dari syirik kecil ya, terancam neraka. Tapi katakanlah laulallah, kalau bukan karena Allah tentu saya sudah seperti ini. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian, pakai kata kemudian, bukan kata dan, kemudian fulan tentu akan terjadi ini dan itu. Kemudian dosa besar yang kedua, membunuh. Ini termasuk dosa besar, dosa membunuh yang sangat besar, ancamannya berat. Setiap orang membunuh orang kafir maupun orang beriman ya, membunuh orang kafir dosanya besar, terancam neraka. Membunuh orang beriman lebih besar lagi ya, lebih besar. Kemudian yang berikutnya, dosa besar yang ketiga, sihir.
Sihir ini diletakkan pada posisi yang ketiga. Sebagian ulama mengatakan sihir ini sebenarnya bagian dari syirik yang mestinya di posisi yang kedua. Tapi penulis menaruh pada posisi ketiga karena menunjukkan akan beratnya orang yang membunuh. Dosa besar orang membunuh yang sangat besar sekali. Juga berikutnya dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat sebenarnya juga masuk pada posisi posisi di atas orang yang membunuh, ya. Karena para ulama dari zaman ke zaman berbeda pendapat tentang apa status orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia masih beriman atau sudah keluar dari Islam jika dia tinggalkan sholat dengan sengaja, ya, dan dia tidak mau bertobat darinya. Maka sebagian ulama mengatakan orang ini tidak sampai keluar dari Islam, tapi dia sudah melakukan dosa besar yang lebih dari dosa-dosa besar lainnya. Sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar dari Islam karena keumuman hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita atau perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah dalam masalah sholat. Maka siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dosa besar yang berikutnya yang kelima, tidak mau membayar zakat. Ini juga Allah sering sebutkan dalam ayat Al-Quran perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sering Allah sebutkan menunjukkan bahwa sholat dan zakat ini tidak ada perbedaannya. Akan besarnya kewajiban sholat dan zakat dan besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan sholat dan membayar zakat. Bahkan Allah katakan ancamannya, wa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama, kata Allah. Menunjukkan akan seolah-olah orang yang meninggalkan zakat ini bukan lagi saudara, ya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Allah berfirman, jika mereka bertobat dan mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, kata Allah, fa ikhwanukum fid din. Baru mereka adalah saudara kalian dalam agama. Dan beratnya azabnya orang yang tidak mau membayar zakat nanti di padang mahsyar dan juga setelahnya di neraka. Kemudian berikutnya dosa yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar yang mana yang bagian dari hak-hak manusia yang paling besar, hak-hak manusia, hak-hak makhluk yang paling besar setelah hak Nabi kita Muhammad SAW adalah orang tua kita yang wajib kita taati, kita berbakti, ya, kita asuh ketika mereka sudah usia tua. Ya. Ini berat juga, banyak hadis-hadisnya, banyak ayat-ayatnya dan hadis-hadis atas ancaman orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sampai-sampai disebutkan amalan-amalan itu yang kita lakukan bisa terhapus disebabkan orang durhaka. Bahkan keriduan Allah itu digantungkan dengan keriduan orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah sesuai dengan ridhonya kedua orang tua. Dosa besar yang ketujuh, memakan harta riba. Harta riba, memakan harta riba ini termasuk dosa besar yang banyak dientengkan oleh kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin saat ini mengentengkan dosa riba ini. Makan harta riba, mengambil dari harta riba, ya. Mereka berniaga dengan riba, berniaga dengan kredit dan seterusnya, ya. Kredit riba maksudnya. Dan ini termasuk besar, dosa besar yang terancam diumumkan perang dengan Allah. Di akhirat dia bangkit seperti orang yang kerasukan syaitan, ya. Sangat berat azab orang makan riba. Bahkan disebutkan azab orang yang makan riba itu
disegerakan di dunia ini sebelum di akhirat. Di dunia juga dia akan disegerakan orang yang makan riba sebelum dia mati. Ya, alhamdulillah banyak dari para pegawai-pegawai di bank konvensional yang bertobat dari kerjaannya. Alhamdulillah banyak, saya lihat sendiri. Bahkan ada dari saudara saya ya, bertobat ya, karena ancaman yang berat ini, dan dia melihat sendiri azab yang Allah berikan untuknya di dunia. Dia ceritakan ya, sangat berat ya. Kedua orang tuanya wafat tiba-tiba ya, orang tuanya nggak ridho, wafat juga. Dia berbagai macam kemiskinan yang dihadapi. Bukan malah tambah banyak hartanya, pegawai bank malah miskin, punya hutang sana sini, yang nggak berkah. Akhirnya bertobat dia. Ya, dan ini dosa besar yang wajib kita berhati-hati dari makan riba. Kemudian yang terakhir, memakan harta anak yatim yang sudah kita bahas tadi. Wallahu alam. Pak, masih ada pertanyaan atau ibu-ibu? Ya, silakan. Silakan, Mbak. Dosa jariah ada. Nah, sebagaimana pahala jariah ada, dosa jariah juga ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi min ghairi an yunqas min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mengarahkan orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Wa man dalla ala syarrin ala dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqas min auzarihi syai'an. Barang siapa yang mengajak atau menunjukkan kepada keburukan, mengarahkan kepada maksiat dan mengarahkan kepada kesesatan, maka baginya juga dosa yang akan ditanggungnya. Selama orang tersebut melakukan dosa tersebut, dia akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan tersebut. Ya, dosa jariah. Dia mengajak kepada menunjukkan. Ketika ada orang bertanya, misalnya contohnya, "Pak, mohon maaf ya, mau nanya, di mana tempat pijat yang ada itu tambahannya?" "Oh, di sana, Pak, sebelah situ." Itu ada, dia kan dosa jariah. Ya. Di mana? Ditanya di mana tempat jual khamr? Sebelah mana, Pak? Yang jual khamr, jualan khamr, jualan minuman keras. Ya, ini dosa jariah. Termasuk yang bekerja di tempat penjualan yang haram, khamr dan lainnya. Dia yang menjadi kasir dapat dosa. Ketika dia melayani jualan bir, jualan ini, maka seorang hendaknya jangan sampai karena urusan nafkah dirinya dia rela untuk bekerja di tempat-tempat yang haram tersebut, atau tempat-tempat yang menjual yang haram, atau kerja di tempat-tempat yang haram yang biasa orang-orang berbuat maksiat berkumpul di sana. Ini haram. Ya. Ini juga termasuk dosa jariah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa jariah. Nauzubillah min zalik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Ya. Dari hasil pajak gimana? Ya. Pajak. Pajak gimana? Haram nggak? Pajak tidak ada anjuran, tidak juga ada perintah, tidak juga ada pembolehan dari Rasulullah SAW. Maka ini termasuk sesuatu yang dilarang. Dilarang karena mengambil milik orang yang
memang sudah menjadi haknya. Jadi hak, ini rumahnya hak dia. Ini bisnis hak dia. Kemudian diambil menjadi pajak. Ini suatu bentuk pemaksaan, bagian dari pemaksaan yang diharamkan. Namun kalau sudah aturan pajak, ya wajib dia keluarkan. Mau tidak mau ya harus dia keluarkan. Dan dia nggak dosa. Yang mengeluarkan pajak, memberikan pajak, membayar pajak nggak dosa. Karena dia termasuk hukum mukroh, orang yang dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Satu lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan pengen menyinggung masalah riba. Ya. Makanya kita ini kebanyakan beli rumah itu beli riba. Bagaimana bagi orang-orang yang melaksanakan pembelian barang yang barang inovasi yang mahal dan sebagainya dengan cara riba? Terus kalau seandainya kita pun sudah selesai dalam transaksi tersebut, hukumnya bagaimana? Sudah lunas. Nah, sudah lunas. Di sini kan banyak satu perumahan yang kita beli dengan cara maaf nyicil. Iya. Di dalamnya ada bunga dan sebagainya. Atau kalau ada pelatan, ada denda. Iya. Itu kalau tidak salah itu termasuk riba di dalam. Iya, memang termasuk riba. Gimana itu kira-kira, Pak? Termasuk riba, Pak. Jual beli rumah, apa istilahnya, dijual rumah ABS ya. KPR ya, KPR ya. Itu jual beli KPR itu kan di situ ditetapkan bunga ya. Kredit tapi membayar bunga sekian dan ini termasuk riba. Termasuk riba. Bagaimana caranya kalau sudah lunas atau kalau belum lunas? Ya. Kalau sudah beli tapi sudah belum lunas. Caranya bertobat. Bertobatnya seperti apa? Lunasin, kemudian sholat 2 rakaat dan taubat kepada Allah. Ya, cara taubat itu kan sholat 2 rakaat, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang sudah kita lakukan tadi, dari bisnis atau membeli rumah dengan cara riba. Maka apa yang ada dari rumah itu sudah menjadi rumah yang halal buat kita, insya Allah. Tapi jangan sampai meniatkan untuk melakukan dosa kemudian bertobat. Kalau boleh bertobat saya beli dulu rumahnya, kemudian saya tobat nanti. Bukan, ini bagi orang yang sudah beli terus dia tahu hukumnya haram, wajib dia bersegera bertobat dengan sholat 2 rakaat dan berhenti dari dosa tersebut ya. Dan cari cara penjualan rumah yang tidak ada riba di sana. Sudah banyak ikhwan kita yang jual rumah ya dengan cara kredit, tapi kredit yang dibolehkan, kredit yang halal, yang 0%, tidak ada bunga di situ. Ya, penjualan kredit boleh nggak? Boleh. Kita jual barang kita ini. Saya jual padamu motor atau mobil saya dengan harga berapa, misalnya 100 juta cash, 110 juta kredit. Boleh nggak? Boleh, selama akadnya di awal. Nah, sebagaimana Syekh Bin Baz rahimahullah membolehkan penjualan dengan kredit, tapi akadnya di awal, tanpa ada bunga. Ya, jadi sudah ada kesepakatan yang di awal, boleh seorang itu berjual dengan cara kredit karena tidak ada unsur riba di situ. Yang ada di awal itu perjanjian harga. Harganya berapa yang dijual. Kalau dia penjualnya ingin lebihkan, boleh. Ya, bayar, saya jual 120 juta hutang, kredit, boleh. Ya, karena udah di awal akadnya. Tapi kalau akadnya di akhir, ini yang dilarang. Di akhir baru, nggak bisa. Kalau udah akhir, udah lewat waktunya, bayar bunga. Nah, ini yang dilarang. Demikian yang saya tahu dari penjelasan para ulama yang membolehkan berjual atau menjual sesuatu dengan kredit. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup? Baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam.
Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.